Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Sinta Diana Harani, saya Cidian Ramadhani, saya Linda Yulatifah, saya Olivia Nabila, saya Kitabul Fauzan, saya Nurulima. Di sini kami akan mempresentasikan tugas PPKN dengan tema mading pada 11 Wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara umum, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan indrawi. Wawasan berarti cara pandang dan cara melihat. Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, dan dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan semua aspek kehidupan bangsa. Menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraannya kehidupan kemasyarakatan berbangsa dan bernegara. Menurut TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yaitu serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyengat atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda, misalnya dengan cara adu domba. Keadilan, kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Kejujuran, keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau perbuatan itu pahit dan kurang enak didengar. Solidaritas, diperlukan kerjasama mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Kerjasama, adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang mulai dicetuskan dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda terjadi 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan
Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipatuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau masyarakat. Aspek Trigatra dan Pancagatra. Konsep wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Aspagatra, yang meliputi aspek alamiah Trigatra dan aspek sosial Pancagatra. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial masyarakat terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Aspek Trigatra: A. Letak dan bentuk geografis. B. Keadaan dan kemampuan penduduk. C. Keadaan dan kekayaan alam. Aspek Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan aturan-aturan dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra adalah sebagai bentuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hubungan antara Pancagatra dan Trigatra. A. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung pada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal Trigatra alamiah atau Trigatra sebagai modal dasar untuk menciptakan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau Pancagatra. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaliknya, kekuatan dari salah satu atau beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu, di mana terdapat saling berhubungan antar gatra di dalam seluruh kehidupan nasional atau astagatra. Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan satu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultante keterkaitan yang integratif dari suatu kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Peran serta negara wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntunan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntunan bangsa dan NKRI. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan pribadi dan senantiasa dan golongan. Dengan kata lain, wawasan Nusantara dijadikan pola mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjagaan kedaulatan rakyat. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Keempat, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yaitu lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. 5.
dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional. Sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. 6. Agar terbentuk hati nurani setiap warga negara Indonesia yang sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Pertama, mendukung persatuan bangsa. Kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama. 4. Mendukung supaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. 5. Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. 6. Mewujudkan kepentingan nasional. 7. Memelihara dan memperbaiki demokrasi. 8. Mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. 9. Menciptakan kerukunan umat beragama. 10. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. 11. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.